Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik karunia-Nya senantiasa tercurah atas diri kita, sehingga kita bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bernapas. Sesungguhnya ini semua bukan karena kebisaan kita. Ini karena Allah Ta'ala yang perjalanan kita, Allah Ta'ala yang melihatkan kita, Allah Ta'ala yang mendengarkan kita, Allah Ta'ala yang membuat kita berbicara. Seluruh makhluk ini tidak bisa buat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari tidak terbit dengan sendirinya, tapi diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lautan tidak terbentang dengan sendirinya, tapi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah Ta'ala. Dan bersyukur Allah Ta'ala hantarkan kita ke dalam satu majelis yang mulia, majelis untuk membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebutir pasir sampai gunung yang tinggi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dari setetes air sampai lautan yang luas Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dari semut yang kecil sampai Jibril yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Berkumpul seluruh ahli sains dan teknologi, mau membuat satu biji jagung tidak bisa. Dalam satu biji jagung nanti keluar akar, nanti keluar batang, nanti keluar daun-daun, nanti keluar bunga-bunganya, nanti keluar buah-buahnya, nanti berubah ukurannya dari kecil menjadi besar, berubah warnanya dari hijau menjadi kuning, berubah rasanya dari asam menjadi manis. Ini semua kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh insinyur tidak mampu berbuat itu. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan alam semesta ini seluruhnya diperintahkan untuk berkhidmat kepada manusia. Innamad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini seluruhnya diciptakan untuk kalian manusia. Tapi kalian manusia ini diciptakan untuk akhirat. Jadi sesungguhnya manusia ini bukan diciptakan untuk dunia. Dia diciptakan untuk akhirat. Dunia ini disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bahan persiapan menuju alam akhirat. Dan di dunia ini manusia tidak lama. Orang-orang terdahulu ada yang hidupnya 1000 tahun, ada yang 500 tahun. Tetapi umat akhir zaman ini umurnya pendek-pendek. Dan Allah jadikan akhirat ini adalah tempat tinggal yang selama-lamanya. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia.
Kalau ada orang yang umurnya 1000 tahun, artinya hanya sehari. Kalau ada orang umurnya 500 tahun, artinya hanya setengah hari. Tidak ada sekarang orang umur 500 tahun. Kalau ada orang umurnya 250 tahun, artinya hanya seperempat hari. Seperempat hari itu sama dengan 6 jam saja. Sudah tidak ketemu orang yang umurnya 250 tahun. Kalau dibagi dua lagi 125 tahun, itu artinya hanya 3 jam akhirat. 1/8 hari. 3 jam akhir. Sulit juga menemukan orang yang hari ini umurnya 125 tahun. Nabi SAW bersabda bahwa umur umatku antara 60-70 tahun. Jadi 125 dibagi 2. Itu sama dengan 62,5 tahun. Hanya 1/16 hari. 1/16 hari itu sama dengan 1,5 jam saja. Hanya 90 menit. Dari BSD ke Cilegon mungkin lebih dari 90 menit. Umur umat akhir zaman ini hanya berjalan dari BSD ke Cilegon. 1,5 jam. Tidak ada juga kepastian bahwa umur kita akan sampai 60 tahun, 70 tahun. Akhirat ini dekat. Kata Keuzeron, ada orang maghrib masih di dunia, Isya sudah sampai di akhirat. Waktu yang singkat. Hadirin dan hadirat yang mulia. Waktu yang singkat ini, kata Nabi SAW, ada orang menggunakannya untuk membuat persiapan akhirat. Dan itulah orang yang cerdas, kata Nabi SAW. Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ini orang yang senantiasa mengawal hawa nafsunya, kemudian beramal untuk kehidupan akhiratnya. Hadirin hadirat yang mulia, Allah Ta'ala mengirim seluruh nabi-nabi untuk memperingatkan manusia bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhir. Setiap nabi datang memberikan peringatan itu, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Sampai Allah Ta'ala kirimkan Nabi yang terakhir baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah sampaikan kepada umat ini bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dan untuk selamat daripada fitnah dunia, maka Nabi telah ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum
telah melatih sahabat radhiyallahu anhum agar mereka ikut Nabi. Siangnya ikut Nabi, malamnya ikut Nabi. Paginya ikut Nabi, petangnya ikut Nabi. Nabi sampaikan kepada mereka, bahkan ancam kepada mereka. La yu'minu ahadukum hatta akuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman kalian sampai kalian hidup hawa nafsunya itu diikutkan kepada apa yang aku bawa. Kehendak-hendaknya itu mengikuti kepada apa yang aku bawa. Cita-citanya, semangatnya, kerinduannya itu ikut kepada apa yang aku bawa. Hadirin yang mulia, untuk menyampaikan perkara ini, Nabi SAW mendapatkan tantangan yang luar biasa. Nabi dianggap tukang bohong, pendusta. Nabi dianggap orang gila. Nabi dianggap tukang sihir. Nabi diboikot. Nabi diperangi. Nabi dilukai. Nabi diancam mau dibunuh. Ini jalan yang ditempuh Nabi untuk mendakwahkan agama ini. Kalau kita ketemu jalan yang sama, kita dianggap tukang bohong, kita dianggap orang gila, kita dianggap tukang sihir, kita diboikot. Orang ketemu di jalan melengos, salam tidak mau jawab, diancam, diteror, disakitin. Ini berarti kita berada di jalan yang telah benar, jalan yang telah ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat radhiyallahu. Tapi kalau kita berada di jalan yang berbeda, dipuja-puji, disanjung-sanjung, dihormati, dimuliakan, diikram, harus curiga. Jangan-jangan ini jalan yang berbeda. Allama Sa'di katakan khilafe fayambar kesereh gazid kahargir ba manzilna kahadras. Bagaimana engkau dapat menjumpai baginda sallallahu alaihi wasallam sedangkan engkau menempuh jalan yang berbeda? Hadirin dan hadirat yang mulia, para sahabat dan sahabiah dahulu menanggung kelaparan dalam memperjuangkan agama. Mereka berpeluh berkeringat, naik ke atas gunung, turun ke bawah lembah, menyeberangi gurun pasir. Dalam keadaan seperti itu, iman mereka ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin mereka ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam permulaan usaha dakwah, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kelaparan, penuh dengan kesusahan.
air mata terus mengalir, keringat terus mengalir, bahkan darah terus mengalir. Itu masa-masa perjuangan. Tapi hadirin dan hadirat yang mulia, para sahabat bersama Nabi SAW senantiasa istiqomah. Mereka menjaga sholat 5 waktunya, hingga tidak ada laki-laki balik yang tidak sholat berjamaah di masjid. Kaum perempuan seluruhnya berdakwah kepada sesama perempuan, sehingga tidak ada kaum perempuan yang berani membuka aurat. Anak-anaknya dididik dengan betul, sehingga anak-anaknya paham amal-amal agama. Walaupun tidak ada sekolah SD, SMP, tidak ada tempat kuliah, tapi anak-anak mereka menjadi anak yang hafiz-hafizah, alim-alimah, da'i-da'i. Mereka membaca kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Bahwa pada zaman dahulu ada seorang perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Maka walaupun suaminya seorang nabi, walaupun suaminya seorang rasul, walaupun suaminya seorang ulul azmi, tetapi karena istrinya tidak taat kepada suami, maka anaknya tidak taat kepada ayahnya. Ini mereka pelajari dalam Al-Quran. Mereka juga membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun istrinya ditinggalkan seorang diri di tengah padang pasir yang gersang, di tengah kesunyian belantara gurun pasir yang penuh dengan ancaman kematian, tetapi istrinya taat kepada suami. Ketika dihantar ke tempat yang gersang itu, ke lembah Bakka, suaminya bahkan tidak turun dari unta. Istrinya ditinggalkan begitu saja. Tetapi apa yang diperintahkan oleh suaminya ditaati oleh istrinya. Maka anaknya taat kepada ayah, walaupun ayah tidak ada di samping. Tapi karena istri taat kepada suami, maka anaknya taat kepada ayahnya. Ketika datang masanya, datang ayah. Kedatangan ayah ini adalah kedatangan yang sangat dirindukan, yang sangat dirindukan oleh sang anak. Tapi ternyata ayah datang membawa pedang untuk melukai anaknya, untuk mencelakakan anaknya. Tapi anaknya turut, anaknya taat, anaknya ikut. Kenapa hadirin yang mulia? Karena istrinya ini taat kepada suami. Sedangkan putra Nabi Nuh alaihissalam, ketika banjir telah datang, Nuh memanggil putranya untuk naik ke atas kapal supaya anaknya selamat. Tapi Kan'an putra Nuh tidak taat kepada ayah. Kenapa tidak taat kepada ayah? Karena istri tidak taat kepada suami. Jadi persoalan-persoalan yang ada sekarang ini, anak ini bandel, anak ini
tidak mau menuntut agama, anak ini nakal, anak ini melakukan maksiat di mana-mana, berantem di mana-mana, ngebully orang di mana-mana, rampok, mabok. Coba periksa ibu anak ini. Coba pulang ke rumah, coba pulang ke rumah. Tanya, apakah ibu anak ini taat kepada suaminya atau bangkang kepada suaminya? Ini sistem yang ada di dalam Al-Quran. Ini dulu Ustaz Lutfi sering bercerita. Ada orang dari Sulawesi Tengah. Ini tukang mabok, tukang rampok, tukang begal. Sampai-sampai dia digelar iblis parigi. Tidak ada lagi nama yang sesuai untuk dia kecuali nama itu. Semua orang mengenalnya iblis parigi. Setiap hari kerjanya mabok. Tapi apa yang terjadi di akhir hayatnya? Dia wafat di Medan Istimewa BSD tahun 2009. Disolatkan oleh ratusan ribu orang. Diimami oleh masyayikh. Kemudian apa yang terjadi pada orang ini? Yang gelarnya adalah iblis parigi. Anak-anaknya ternyata hafiz Quran semua. Rupanya istrinya ini adalah wanita solihah. Setiap tengah malam dia keluar mencari suaminya yang sedang tersungkur di selokan. Digendong suaminya pulang ke rumah. Dimandikan suaminya. Anak-anaknya mau berangkat sekolah. Anak-anaknya disuruh mencium tangan ayahnya. Setiap hari. Dia tidak pernah mengeluh memiliki suami seperti itu. Anaknya sangat hormat kepada ayahnya. Walaupun anaknya tahu orang-orang menggelar ayahnya sebagai iblis. Tapi karena ibunya sangat hormat kepada suami, anaknya tetap hormat kepada ayah. Ini adalah sistem yang ada dalam Al-Quran. Inilah yang ada dalam kehidupan sahabat. Mereka tidak ada anaknya yang kuliah. Tidak ada anaknya yang sarjana. Tapi anak-anak mereka jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Hadirin dan hadirat yang mulia. Taklim rumah yang sekarang ini kita buat, itu adalah miniatur kehidupan sahabat radhiyallahu anhu. Satu orang di Hyderabad itu sampaikan kepada kami, kalau kamu bisa istiqomah taklim rumah selama 6 bulan, setengah jam saja setiap hari, maka kamu dan ahli keluargamu akan jadi wali-wali Allah. 6 bulan 30 menit istiqomah
di tempat yang sama setiap hari. Jangan pernah telat. Kamu akan jadi wali. Karena taklim rumah inilah yang mendatangkan malaikat ke dalam rumah. Ketika malaikat datang, maka mereka akan saling memanggil satu sama lain. Mereka kemudian akan berkumpul, bersusun-susun sampai ke langit ketujuh. Sehingga rumah itu begitu terang cahaya. Sehingga setan-setan akan lari dari rumah itu. Dan ahli rumah akan mendapatkan sifat para malaikat. Ketularan sifat malaikat. Taat. Tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau di rumah itu tidak ada amalan taklim, maka rumah itu akan gelap. Dan iblis menyukai tempat yang gelap. Setan menyukai tempat yang gelap. Maka dia pun akan datang ke rumah itu, menularkan sifat-sifat maksiatnya kepada ahli rumah. Sehingga ahli rumah itu akan menjadi ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat penting menjaga taklim rumah sebagai pelita kehidupan hati-hati setiap ahli rumah. Ibu ketika memasak sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap butir nasi yang dimasak itu mengandung nur cahaya ilahi di sana. Sayurnya ada nur, ikannya ada nur, telurnya ada nur, ayam gorengnya ada nur. Kalau dimasak sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suaminya yang makan ada kekuatan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Anaknya makan ada kekuatan untuk taat kepada Allah. Tapi kalau sambil masak menyanyi lagu dangdut, setiap butir nasi itu akan masuk lagu dangdut. Setiap ekor ikan yang digoreng itu masuk lagu dangdut. Setiap lembar daun sayur yang dimakan itu masuk lagu dangdut. Nanti dimakan oleh suaminya. Suaminya ada kekuatan untuk menyanyi lagu dangdut. Suaminya ada kekuatan untuk menonton layar tancap. Suaminya ada kekuatan untuk nyawer jaipongan. Jadi jangan menyalahkan suami. Coba periksa waktu masak di rumah itu dengan berzikir atau berdangdut. Ini semua amalan-amalan yang menjadi sistem yang ada di dalam Al-Quran. Dan amalan-amalan yang ada dalam kehidupan sahabat insan, dia inilah yang membuat kehidupan sahabat itu begitu dahsyat. Pada permulaan perjuangan mereka begitu menderita, kesusahan, kelaparan. Tapi akhirnya mereka berubah menjadi begitu sejahtera kehidupan mereka. Begitu saling hormat, menghormati dalam kehidupan mereka. Kasih sayang, penuh dengan adab. Sehingga dikatakan seorang wanita berjalan dari Sana'a, dari Yaman sampai ke Madinah. Ketika sampai di Madinah ditanya, bagaimana perjalanan kamu? Maka dia mengatakan, perjalanan aku begitu menyenangkan. Setiap orang yang lebih tua aku temui
dianggapnya aku sebagai adiknya. Orang yang lebih muda aku temui, dianggapnya aku sebagai kakaknya. Aku diajak ke rumahnya. Aku diberi makan di sana, diberi minum di sana, diberi tempat tidur di sana. Besoknya aku berangkat lagi. Kemanapun aku pergi, aku merasa aman. Aku merasa didampingi oleh saudara-saudaraku. Dijaga dan dikawal oleh mereka. Inilah kehidupan yang telah dicapai oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sejahtera kehidupan mereka. Di zaman Sayyidina Umar, dia berjaga bersama Abdurrahman bin Auf. Ada sekelompok pedagang datang dari luar kota Madinah. Sampai di kota Madinah, sudah malam. Musyawarah pagi tidak tempat ditakazakan. Siapa akan menjaga unta saudagar-saudagar ini? Takut ada yang mencuri barang-barangnya. Maka Sayyidina Umar mengajak Abdurrahman bin Auf. Mereka pun berdua berjaga. Tamunya diberi minum, diberi makan, dan tidur dengan lelap. Tidak jauh dari tempat mereka berjaga terdengar suara seorang anak kecil menangis. Maka Sayyidina Umar menyuruh Khodimnya mendekati. Coba tanya, kenapa anak kecil itu menangis? Maka ibunya menjawab bahwa anak ini sedang disapi. Maka ditanya berapa umurnya, kenapa disapi? Ini umurnya setahun. Sayyidina Umar heran kenapa anak umur 1 tahun sudah disapi. Ibu ini menjawab bahwa peraturan di negeri ini, Umar akan memberi gaji kepada anak yang sudah disapi. Kalau belum disapi, belum diberi gaji, belum diberi BTL, bantuan langsung tunai, BLT. Maka Sayyidina Umar langsung masuk masjid, berdoa dan menangis, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyalahkan dirinya berapa banyak orang telah mati gara-gara Umar. Maka besok beliau meminta ketua parlemen untuk mengumumkan kepada seluruh negeri Madinah bahwa setiap bayi yang baru lahir harus langsung dikasih gaji. Allah. Di negerinya Umar bin Khattab, bukan hanya karyawan yang digaji, bukan hanya pegawai negeri yang digaji, bukan hanya ASN yang digaji, bukan hanya guru-guru yang digaji. Semua orang digaji. Bayi baru lahir pun sudah digaji. Kira-kira bagaimana sejahteranya kehidupan sahabat pada waktu itu? Sampai bayi baru kecil pun sudah mendapat gaji. Dari mana mereka mendapatkan kesejahteraan? Inilah sistem ekonomi langit. Mereka bertani biasa-biasa saja. Mereka berdagang biasa-biasa saja. Mereka beternak biasa-biasa saja. Mereka ngantor biasa-biasa saja. Mereka bikin pabrik itu biasa-biasa saja. Tapi yang luar biasa dalam kehidupan sahabat ini adalah apabila azan telah berkumandang,
Maka yang nyangkul langsung lempar cangkulnya, bergegas menuju ke masjid sholat berjamaah. Yang dagang langsung tinggalkan dagangannya. Kadang-kadang tidak pakai ditutup lagi. Langsung mereka pergi ke masjid berjamaah. Yang ngantor begitu, yang ternak begitu, semuanya bergegas ke masjid. Mereka memahami bahwa amalan di masjid itu adalah amalan yang akan menurunkan rizki dari langit. Karena Allah Ta'ala mengumumkan dalam surat Az-Zariyat ayat 22, wa fis sama'i rizqukum. Aku meletakkan rizki kamu di langit. Ini Allah yang ciptakan langit, bumi, dan seluruh penghuni-penghuninya, serta sistem yang ada di dalamnya. Itu telah memberi pengumuman bahwa aku meletakkan rizki kamu di langit. Hari ini manusia letih karena rizki itu diletakkan di langit, sibuk dicari di bumi. Barang itu diletakkan di atas, tetapi sibuk dicari di bawah. Siti Maryam tidak pernah menggali tanah, tidak pernah menanam bibit, tidak pernah menyirami tanaman, tidak pernah memupuk, bahkan tidak pernah panen. Siti Maryam paham bahwa Allah meletakkan rizki itu di langit. Maka Siti Maryam sibukkan diri dengan amal-amal yang diajarkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Sehingga makanan telah datang di dalam kamarnya, di dalam mihrabnya. Walaupun pintu untuk menembus kamar Maryam ini ada 7 gembok yang harus dilewati. Ibu-ibu keluar Masturo ini sebenarnya belajar ilmunya Siti Maryam. Ibu-ibu ini tidak pernah menanam bibit, tidak pernah menyirami, tidak pernah memetik. Tapi alhamdulillah pisang datang, ada jeruk datang, mangga datang, apel datang. Alhamdulillah. Bahkan ayam goreng juga datang. Tidak pernah beternak ayam. Ini latihan amalan Siti Maryam. Orang-orang terdahulu itu paham bahwa rizki ini diletakkan di langit. Jadi mereka sibuk mencarinya di langit. Mereka memahami apa yang disebut sistem ekonomi langit. Hari ini kita sibuk mencari di bumi. Kita tidak ketemu. Sahabat negerinya gersang, sejauh mata memandang, tapi hidup mereka sejahtera. Kita negeri kita sejauh mata memandang hijau royo-royo. Gunungnya mengandung emas, mengandung minyak. Lautannya ikan besar, ada mutiara. Tapi hidup sengsara. Karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Kita cuek terhadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat dan sahabiah paham. Sehingga mereka hidupnya sejahtera. Sayyidina Husain sedekah kambing. Sekali sedekah bukan 1 ekor, 2 ekor, 1000 ekor. Masih dikasih lagi duit. 1000 dinar. 1 dinar itu 4 juta. 4 juta kali 1000 sama dengan 4 miliar. Di mana ada orang sedekah hari ini? Ada orang lewat dikasih. Nih kambing 1000 ekor. Duit 4 miliar. Ini diberikan kepada seorang ibu yang tempo hari korbankan 1 ekor kambing yang kurus. Ketika Sayyidina Hasan, Husain itu bersama Abdullah bin Ja'far pergi haji. Ibu ini dihantar ke rumah Sayyidina Hasan. Hasan juga kasih dia 1000 ekor kambing dan duit 1000 dinar juga. 4 miliar.
Sekarang ibu ini punya duit 8 miliar ditambah kambing 2000 ekor. Kemudian dihantar lagi kepada Abdullah bin Ja'far. Kata Abdullah bin Ja'far, ibu, sayangnya ibu datang terlambat kepada saya. Kalau ibu datang kepada saya lebih awal, saya akan kasih lebih banyak. Tidak enak melampaui sepupuku, terlalu jauh. Jadi sekarang aku kasih ibu 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. 8 miliar dikasih sama Abdullah ibnu Ja'far. Jadi sekarang ibu punya 4000 ekor kambing dan 16 miliar. Pulang ke kampungnya di padang pasir itu tidak pakai mobil pengawal duit yang pakai sirene, bawa duit 16 miliar, tidak. Gembolan aja dibawa. Sampaikan kepada suaminya, suamiku, ini duit dan ini kambing 4000 ekor. Gantinya kambing kamu yang dulu urus, aku sembelih untuk orang Quraisy itu dan kamu marah-marah sama aku. Ini gantinya 4000 ekor dan duit 16 miliar. Kalau negara tidak sejahtera, bagaimana bisa orang bersedekah sebanyak itu? Bagaimana orang bisa membagi sebanyak itu? Ini karena negara sejahtera. Setiap orang kaya raya. Hadirin dan hadirat yang mulia. Yang mereka lakukan ini adalah amal-amal agama yang sempurna. Iman mereka sempurna. Amal mereka sempurna. Sholat mereka, zikir mereka. Dan inilah yang ibu-ibu tengah latihan melakukannya di tempat ini. Keluar 10 hari yang Allah Ta'ala ini, atau 15 hari kalau yang Allah Ta'ala. Itu latihan. Latihan mengamalkan apa yang dahulu membuat sahabat berubah dari jahil menjadi alim, dari degil menjadi beradab, dari musuhan menjadi kasih sayang, dari perang menjadi damai, dari miskin menjadi kaya raya. Itu yang ibu lakukan sekarang ini. Itulah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ketinggalan sholat berjamaah. Maka sebagai tanda penyesalan dan denda atas keterlambatannya sholat berjamaah, dia bayar ke Baitul Mal sebesar 200.000 dirham. 1 dirham di zaman Sayyidina Umar itu ditetapkan 7 dirham sama dengan 1 dinar. Jadi 4 juta bagi 7 sama dengan 571.000 rupiah. 571.000 dikali 200.000 sama dengan 114 miliar rupiah. Denda ketinggalan sholat berjamaah Sayyidina Umar 114 miliar. Kalau uang 100.000 itu ditumpuk 10 juta, itu 1 senti. Kalau 100 juta, 10 senti. Kalau 1 miliar, 1 meter. Kalau 114 miliar, sama dengan 114 meter. Panjang Stadion Senayan itu 108 meter saja. Uang tumpukan 100.000 denda Sayyidina Umar itu lebih panjang daripada Stadion Senayan. Kalau uangnya didirikan di samping Monas, Monas itu tingginya 125 meter. Jadi 114 meter kurang, beda 11 meter saja. Antara Monas dengan uang tumpukan 100.000, dendanya Sayyidina Umar karena ketinggalan sholat berjamaah. Maksudnya apa kita bicarakan? Agar kita paham bahwa negeri sahabat begitu sejahtera, sehingga mereka bisa membayar denda-denda amal-amal agama begitu dahsyat.
Dan yang kedua, mereka paham nilai sholat. Hari ini ada nggak yang pernah denda dirinya 100.000 saja gara-gara ketinggalan sholat berjamaah? Orang hari ini nggak sholat saja masih bisa senyum-senyum. Masih bisa ketawa-ketawa. Berjalan di bumi Allah. Tetapi lupa kepada Allah. Minum airnya Allah, lupa kepada Allah. Makan berasnya Allah, lupa kepada Allah. Ini umat hari ini. Tidak heran kalau berbagai macam musibah menimpa. Langit ini gregetan melihat tingkah laku manusia. Minta izin kepada Allah ingin meruntuhkan diri. Tapi Allah tahan, jangan. Gunung ini gregetan melihat tingkah laku manusia. Dicangkulin, ditanemin, diambil umbi-umbiannya. Tapi tidak mau menyembah Allah Ta'ala. Gunung minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku ini berguncang. Aku akan menimpa mereka-mereka ini. Tiap hari dia melukai aku. Mengambil umbi-umbian dari perut aku. Tapi tidak mau menyembah aku. Izinkan aku menimpa mereka. Tapi Allah Ta'ala tahan. Hanya sesekali saja. Ketika Semeru minta izin, ya udah coba kamu goyang sebentar. Goyang sebentar. Laut geram melihat tingkah laku manusia. Tiap hari diambil ikannya, diambil mutiaranya. Manusia ini tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke laut minta izin kepada Allah. Ingin naik ke daratan menyapu manusia. Tetapi Allah tahan, jangan. Sesekali aja, oleh. Kamu boleh sesekali coba naik, bentar aja, jangan lama-lama. Jadi tsunami sebentar. Habis. Hadirin yang mulia. Ini Allah Ta'ala jadikan alam semesta ini sebenarnya untuk berkhidmat kepada manusia. Silakan ambil apa yang ada di daratan, apa yang di lautan. Gali sejalan mana engkau bisa. Maksudnya itu supaya kamu pakai untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini dalam hadis dikatakan, khalaqtuka lil ibad fala tal'ab. Aku ciptakan kamu untuk ibadah, jangan kamu main-main. Wa qasamtu laka rizqa fala tat'ab. Aku telah menjamin rizki kamu, jangan kamu capek-capek. Sebenarnya Allah melarang kita ini berkeringat untuk urusan rizki. Allah perintahkan kita berkeringat untuk urusan ibadah. Untuk sholat. Kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk berkeringat. Nabi sampai bengkak-bengkak betisnya. Untuk zikir. Kita diperintahkan untuk berkeringat. Untuk ta'lim. Kita diperintahkan untuk berkeringat. Untuk jaulah. Kita diperintahkan untuk berkeringat. Untuk ususi, untuk usuli, untuk tashkili, untuk jamaah tiar. Kita diperintahkan untuk berkeringat. Jangan main-main. Hadirin yang mulia. Inilah maksud Allah Ta'ala ciptakan kita. Tapi hari ini kita terbalik. Untuk perkara yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, kita berkeringat. Kita mencari-cari apa yang sudah disediakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Allah tersinggung. Karena Allah tersinggung, maka akhirnya udah cari sendiri sana. Akhirnya jadi susah sendiri. Satu orang gubernur sudah menjamin anak buahnya, aku kasih kamu mobil, aku kasih kamu rumah, aku kasih kamu makanan, kamu tinggal pergi ke kulkas kalau mau ambil, kamu tinggal ke dapur kalau mau makan. Tapi ini anak buah pergi ke rumah tetangga, nyari-nyari buah, nyari-nyari makan. Gubernur tersinggung, ya sudah, kamu sana cari aja sendiri. Ini Allah telah jamin rizki setiap hambanya. Kita dilarang berkeringat untuk perkara yang berhubungan dengan rizki karena sudah dijamin Allah Ta'ala. Kita tidak harus berkeringat untuk menarik apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum. Allah berikan kepada kita kendaraan untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, pesawat untuk naik ke langit. Namanya sholat.
As-sholatu mi'rajul mu'minin. Tapi kita lupa hari ini menggunakan sholat sebagai alat untuk terbang ke langit, menurunkan jatah rezeki. Maka hadirin dan hadirat yang mulia, maksud kita berkumpul di sini agar kita memahami apa yang dahulu membuat para sahabat sukses dan menyesali apa yang membuat hari ini kita telah gagal mencapai kesejahteraan seperti yang dahulu ada dalam kehidupan sahabat. Karena itu silahkan yang belum pernah keluar, tuliskan namanya, segera keluar yang Allah Ta'ala. Belajar perkara ini. Yang sudah pernah 3 hari, 1 hari, atau berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh. Sekarang Alhamdulillah, doa ibu-ibu diharapkan mulai tanggal 16, tanggal 15 sampai 24 Agustus ini akan ada Jor Kudama Nasional 6 kawasan. Pastikan suami ibu-ibu ini berada dalam gerakan ini. Jangan ada yang tertinggal. Ini akan merubah kehidupan kita. Dari kehidupan yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan, berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan insyaallah. Silakan tasbih. Cambiabei.